Ya, bahan seperti biasa saya sharingkan untuk teman-teman. Sebetulnya ada video yang saya mau putar, cuma nanti aja ya. Ya, ini kita sudah sampai di sini yang lalu. Ya, saya review sebentar pembahasan kita. Jadi kematian itu seringkali digambarkan hal yang sangat menakutkan dan menyeramkan, sehingga semua orang secara otomatis selalu cenderung ya, takut, menghindari, cenderung takut dan menghindari dan menjauhkan diri dari kematian. Karena serem kan? Siapa yang mau yang serem-serem gitu? Tapi eranya ada orang-orang yang berani mati juga ya. Ya, seperti orang-orang teroris itu juga berani mati. Juga orang yang berperang, ya seperti zamannya Jepang itu yang terkenal Jibakutai itu juga berani mati. Ya, dan ya macam-macam lah. Banyak orang yang juga bonek-bonek yang berani mati. Lalu orang yang bunuh diri itu juga berani mati juga ya. Orang bunuh mungkin juga karena kepepet sih. Ya, jadi memang ada orang yang terlalu takut mati, ada orang yang terlalu berani mati. Nah, bagaimana sikap yang seharusnya? Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita hal yang benar. Kita tidak mengajarkan kepada kita mati itu menakutkan, tapi juga tidak mengajarkan kepada kita lebih baik mati daripada hidup. Enggak, tapi dua-dua it's welcome. Dengan kehidupan juga welcome, dengan kematian juga welcome. Jadi Alkitab tidak mengajari kita untuk menolak kehidupan dan tidak juga menolak kematian. Semua itu tergantung waktunya Tuhan. Kalau memang masih hidup, ya bekerja buat Tuhan. Kalau sudah selesai, Tuhan mau panggil, ya selesailah pekerjaan buat Tuhan, dan saya hidup berbahagia bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi memang di satu sisi ya saya lihat kematian itu begitu cepat pada orang-orang tertentu, sehingga kita kaget, kadang terkejut karena dari sehat kok tiba-tiba bisa mati. Dari nggak ada gejala, tahu-tahu paginya masih sehat, masih bisa telepon-telepon, siangnya langsung berangkat. Ya, seperti tokoh GKI yang sangat terkenal, Bapak almarhum Nakimwi, itu juga sangat dekat dengan saya dulu waktu membangun Stris bersama. Ya, beliau juga pemimpin paduan suara. Sehat sekali, kalau renang luar biasa, bisa sampai 30 kali sepanjang berapa puluh meter itu, terus bolak-balik. Luar biasa sehatnya. Sampai kaget semua waktu dia meninggal. Jadi tidak dalam keadaan berenang, tapi biasa-biasa aja. Tahu sulit bernafas dan meninggal. Demikian juga adik ipar saya juga barusan meninggal, ya kena jantung karena baru dipasang ring. Jadi mendadak sekali. Tapi ada kematian yang nggak datang-datang padahal sudah sangat diharapkan. Yaitu dari orang yang menderita, ya maaf ya, saya sebut ini bukan mau mencontoh orang-orang itu, tapi
Ya memang ini realitanya, ada orang yang nggak bisa mati-mati. Sudah koma, sampai puluhan tahun komanya, bisa sampai terjadi itu. Koma sampai 20 tahun gitu. Nggak mati-mati, gimana ini? Mati enggak, hidup enggak. Semua bergantung pada peralatan. Ya, makanan juga disonde begitu atau diinfus juga. Jadi wah lama sekali sampai ya gimana gitu. Warganya juga gimana gitu. Juga nggak boleh dibunuh. Juga kok nggak mati-mati gitu loh. Ya di satu sisi dilema kan. Kasihan kan orang seperti itu terus kan juga kasihan, ini mau apa gitu, hidup ya nggak hidup, mati ya nggak mati gitu. Nah bisa seperti itu. Lalu juga ada orang yang mungkin merasa matinya lama sekali. Ya ini maaf juga ya, pergumulan nyata ini bagi orang-orang yang bergumul menghadapi kematian, yaitu kalau kena sakit yang pelan-pelan menggerogoti tubuhnya. Seperti misalnya kena kanker itu. Saya melihat beberapa jemaat saya yang menderita seperti itu sampai pengen mati, nggak mati-mati. Saking menderitanya begitu. Dia udah nggak kuat saking menderitanya. Nah, jadi ada mati yang tiba-tiba amblas gitu. Tiba-tiba berangkat, ada mati yang nggak mati-mati. Nah, lalu kita seringkali kan bilang, lebih enak yang mendadak gitu ya. Nggak terasa apa-apa atau terasa sakit cuma sebentar aja langsung sudah selesai gitu. Daripada mati pelan-pelan gitu. Tapi ya kita nggak bisa milih. Cara mati yang mau bagaimana itu bukan pilihan kita dan itu bukan kita yang menentukan. Tuhan yang menentukan dan ya apapun yang terjadi kita harus percaya itu yang terbaik. Jadi jangan pilih-pilih, oh Tuhan saya mau yang ini, saya nggak mau yang itu. Ya emangnya Tuhan bisa kita atur menurut kemauan kita. Ya Tuhan kan bukan kacung kita kan. Tuhan itu Tuhan kita, Dia Allah yang berkuasa dan Dia yang menentukan semua yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang terbaik. Yang terbaik itu yang kayak apa? Ya tiap orang punya tanda petik porsi kebaikan Tuhan yang berbeda-beda. Masa koma sampai 20 tahun itu emang yang terbaik. Ya mungkin kita nggak paham ya maksud Tuhan itu apa 20 tahun seperti itu. Tapi mungkin juga itu melatih orang-orang yang ada di sekitarnya. Melatih kesabaran, melatih untuk melayani. Orang koma itu masih bisa mendengar ya. Dan masih bisa terima masukan-masukan. Itu terbukti dari beberapa kesaksian teman-teman yang koma itu kemudian sadar, dia bilang, saya paham itu. Orang-orang yang ngomong sama saya itu paham. Nggak tahu ini benar apa enggak, saya juga nggak tahu. Cuma memang ada reaksi ya, misalnya bisa mencucurkan air mata kalau dibacakan firman. Dia mungkin terharu ya. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, tapi dia bisa mencucurkan air mata. Nah, itu kan menunjukkan ya orang yang dalam keadaan koma pun masih perlu dilayani. Ya, perlu dilayani. Perlu kita datang dan menghibur dan menguatkan, kalau perlu menyanyi ya, menyanyi dan nyanyian-nyanyian yang mungkin dia juga pada waktu masih sehat dia suka nyanyian itu, kita nyanyikan. Ya. Ya itu latihan bagi yang ada di sekelilingnya.
Bagaimana kita tetap punya hati yang mengasihi, biarpun mungkin kalau udah 20 tahun ya mungkin udah bosen banget mungkin ya. Udah bagaimana itu kalau setahun, 2 tahun aja udah rasanya kok lama banget gitu. Nah, kalau 20 tahun tuh gimana itu nggak bisa bayang. Tapi ya ada yang benar-benar gitu ada. Ya. Nah, tapi ini memang semua di dunia ini Tuhan tuh mau melatih kita untuk sekolah. Sekolah dalam merawat orang yang kita kasihi. Ya, entah itu orang tua kita atau suami atau istri kita. Wah, itu butuh kesabaran, butuh butuh benar-benar ini ya, hati yang betul-betul mau melayani. Ya, itu yang Tuhan mau kita belajar di situ. Makanya saya juga selalu menekankan ya, saya terkesan dengan satu kalimat dari seorang hamba Tuhan yang sedang memberi khotbah penghiburan, meskipun saya ya istilahnya saya nggak terlalu banyak setuju dengan pendapat hamba Tuhan ini, tapi waktu itu dia ngomong benar. Makanya saya amini omongannya. Dia bilang, hidup itu belajar. Ya, jadi sejak kecil kita belajar sampai anak-anak sekolah minggu kita belajar sampai SD, SMP, SMA kita belajar, sampai universitas kita belajar, sampai jadi pemuda dan mau menikah kita juga belajar, sampai menjalani pernikahan dan punya anak kita juga belajar, sampai anak kita makin lama makin besar kita juga belajar, sampai kita menjadi makin tua dan anak kita menikah kita juga belajar, sampai anak kita menikah dan punya cucu kita juga belajar, sampai kita hidup sendiri lagi tanpa anak-anak, hanya berdua suami istri juga belajar, atau bahkan ditinggal oleh salah satu pasangan kita, akhirnya kita hidup sendiri, itu juga belajar. Atau kita sedang merawat pasangan hidup kita yang lagi sakit, itu juga belajar. Wah, banyak belajar hidup itu sampai ya kalau sudah kan waktu tadi pemuda lalu besar menikah, bekerja, itu kan belajar semua juga. Bekerja pun belajar. Sampai masa tua tinggal berdua juga belajar. Sampai akhirnya menghadapi detik-detik kematian juga belajar. Jadi hidup itu penuh dengan belajar. Ini saya kembangkan sendiri ya, versi bahwa hidup itu belajar. Saya kembangkan sampai kepada hal-hal yang seluruh hidup kita itu belajar. Jatuh bangun hidup kita itu kita belajar. Kegagalan kita belajar. Ya, nah yang pengalaman paling akhir ya memang kematian. Itu pun belajar. Kan enggak ada orang ahli kematian. Saya sudah bolak-balik mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, langganan, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Jadi bagi saya mati itu biasa. Ya, menurut saya sih itu mungkin terlalu vulgar cerita-cerita seperti itu dan tentunya meragukan ya. Maaf saya kayak gitu-gitu itu saya meragukan. Kenapa? Karena kalau mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi, ya Tuhan itu kan salah panggil terus. Orang sudah mau dipanggil, tidak jadi balik lagi ke dunia. Panggil pulang lagi, nggak jadi. Ya berarti di surga itu salah panggil atau gimana? Atau daftarnya salah, itu listnya salah. Atau malaikatnya salah alamat. Sehingga harus kembali lagi. Atau dosanya belum diselesaikan, harus balik lagi gitu. Ya, itu semuanya rekayasa ya.
rekayasa manusia bolak-balik mati hidup mati hidup. Ya, yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus ya tidak banyak orang juga. Ya, dibangkitkan oleh Rasul Paulus juga tidak banyak. Jadi bisa orang mati dibangkitkan juga bisa. Tapi itu bukan hal yang wah hebat luar biasa apa ini spektakuler orang mati bisa hidup. Enggak ya, itu bagi kita itu bukan hal luar biasa. Ya dari dulu sudah ada kok orang mati dibangkitkan itu sudah ada, bukan hal yang baru. Kalau memang Tuhan bilang kamu apa ini, kamu belum selesai tugasmu di dunia, kamu harus jalani hidupmu ya sudah, ya berarti kita belum waktunya mati. Ya, kenapa kok ada orang mati dihidupkan? Nah itu kalau ceritanya Lazarus itu kita akan udah pelajari ya kisahnya Lazarus itu. Bagaimana Lazarus itu mati dan kemudian dibangkitkan. Ya itu pun juga karena Tuhan Yesus mau menunjukkan ya kepada orang-orang yang di sekitarnya bahwa tidak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan Yesus. Dan juga mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah yang Maha Kuasa. Dan benar-benar Tuhan Yesus diutus oleh Bapa. Jadi ada hal-hal yang memang mau ditunjukkan untuk menunjukkan siapa Kristus. Jadi poinnya bukan Lazarus itu belum waktunya mati, diusir lagi oleh Bapa di surga, disuruh balik ke dunia lagi. Dan itu nggak pernah dibilang apa-apa. Seperti yang saya pernah ungkapkan, Lazarus waktu mati dan hidup lagi, dia nggak cerita apa-apa tentang waktu mati. Waduh, saudara-saudara, saya di dunia orang mati itu saya ketemu banyak artis-artis misalnya. Ya, atau ketemu Sundel Bolong, ya, atau Nyai Roro Kidul ada di sana. Ya, itu enggak ada cerita-cerita gitu. Ya. Kalau kita lihat di Alkitab itu sangat konsisten. Dunia orang mati itu enggak akan dibuka. Tuhan Yesus sendiri aja enggak buka dunia orang mati. Hanya cerita-cerita aja tentang Lazarus dan orang kaya. Nah, itu kan cerita itu bukan mau menunjukkan inilah hidup di dunia orang mati, tapi mau menunjukkan bahwa penyesalan di alam baka itu sudah nggak ada gunanya. Orang kaya itu kan menyesal. Jadi orang kaya yang menyesal itu dia mau balik dan dia mau kasih tahu saudara-saudaranya, sudah penyesalan sudah terlambat, tidak ada gunanya. Jadi mumpung masih hidup, pakailah hidup itu dengan benar-benar bertanggung jawab. Ya itu yang Tuhan ajarkan, mau ajarkan kepada saudara saya melalui perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Atau cerita-cerita tentang seperti itu. Tapi bukan mau mengungkapkan, ini loh surga, bisa pangku-pangkuan, ya, atau Lazarus di pangkuan Abraham. Nah, enak ya di surga itu cuma kerjanya pangku-pangkuan terus. Ya itu konyol, bukan itulah yang mau dimaksud ya. Yang mau dimaksud ya message-nya. Setiap perumpamaan itu ada message-nya yang mau diberitakan. Nah, message-nya itu apa? Message-nya ya itu tadi, supaya kita sadar hidup di dunia itu sudah kesempatan cuma sekali aja. Setelah itu di dunia sana sudah nggak ada perubahan apa-apa. Tidak ada perubahan penetapan Allah. Ya, makanya mendoakan orang mati itu juga nggak perlu. Saudara tidak
saudara dan saya tidak perlu dan tidak boleh bahkan mendoakan orang mati. Ya, jadi saya melihat masih banyak orang-orang Kristen yang nggak paham di sini. Orang mati selalu didoakan terus. Sudah, kamu begitu, itu orang itu sudah mati. Entah siapa, entah orang paling dekat dengan kita, entah suami atau istri kita, entah itu anak kita, entah itu orang tua kita. Sudah selesai. Hubungan udah nggak ada hubungan lagi. Jadi nggak boleh ngomong-ngomong sama orang mati, itu sudah nggak boleh. Orang mati itu sudah nggak di situ. Ya, misalnya namanya gitu ya. Ini saya cuma sekedar ngawur aja pakai nama Lalu si ini mati. Lalu istrinya ngomong-ngomong sama si ingatlah ya sama saya ya. Biarpun kamu sudah di sana, tapi tolong jangan lupakan saya. Tolong saya dilindungi, disertai. Lo itu ngomong-ngomong sama orang mati kayak gitu, itu ya nggak benar gitu loh. Karena orang mati itu sudah tidak bisa diajak ngomong. Di surga itu sudah hubungan sudah putus. Tapi kan boleh Pak mau ngomong-ngomong sendiri. Ya orang ngomong sendiri sih silakan ya toh. Ngomong sama tembok atau ngomong sama kursi atau ngomong sama siapa. Ya, tapi kalau ngomong sama yang mati itu udah nggak ada dampak apa-apa. Ya, orang mati itu juga nggak akan dengar doa kita. Udah terisolir. Ya, terisolir. Nah, itu yang mau digambarkan. Oke. Ya, jadi jangan dikuasai ketakutan. Meskipun kita bisa takut juga sih. Ya, semua orang kecondongannya pasti takut menghadapi kematian, kecuali tadi orang-orang bonek gitu. Tapi ya mungkin juga takut juga, cuma ya sudah terindoktrinasi seperti itu sehingga dia berani mati. Oke, jadi kita jangan sampai terlalu dikuasai ketakutan yang berkelebihan karena ya memang orang ini satu kalimat yang penting ya. Orang mulai hidup. Ya, ini statement yang saya mau ungkapkan. Orang mulai hidup sudah harus siap mati. Ya, karena ya cuma dua itu. Kalau enggak hidup ya mati. Kalau enggak mati ya hidup. Jadi kita nggak bisa lepas. Kalau namanya kita ini sekarang ini hidup, kalau Anda dan saya itu hidup, ya berarti orang hidup itu harus siap mati. Sudah, simple kan? Sebetulnya simple, tapi orang dibikin ruwet dengan segala macam karya-karya yang mungkin dia mau lakukan ini itu. It's okay, itu nggak masalah. Semua orang boleh berkarya, semua orang boleh punya prestasi yang hebat, yang luar biasa, yang mengagumkan. Nggak apa-apa, itu mandat budaya. Itu juga bagus. Tapi satu hal, yaitu siap mati. Itu pernah saya alami masa-masa saya waktu masih pemuda, saya takut sama mati. Ya, saya enggak mau mati di waktu saya pemuda gitu. Lalu saya tanya sana sini, tanya dokter, tanya teman saya yang juga sekolah dokter, saya tanya semuanya bagaimana supaya enggak mati. Konyol banget. Ya kalau saya lihat sekarang sih saya ketawa. Tapi bagi saya dulu, waduh,
Pokoknya harus menghindari kematian sedini mungkin. Pokoknya jangan sampai kena kanker, jangan sampai kena penyakit atau apa segala macam. Pokoknya jangan matilah. Itu saya waktu itu. Tapi setelah saya bertobat, saya memahami arti hidup, saya memahami juga panggilan hidup. Ya, bagi saya memang ya sudah, itu harus kita jalani dua hal itu. Kalau nggak hidup ya mati. Kalau nggak mati ya hidup. Dan selama masih hidup, berjuang untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Berjuang untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan selama masih hidup. Berjuang untuk jadi berkat, membagikan berkat untuk orang bertumbuh, dan berjuang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya sudah, itu aja. Loh, jadi nggak perlu cari uang ya Pak? Alkitab tidak melarang kita untuk bekerja dan mendapat upah. Itu hal yang wajar. Ya, bekerja untuk mendapat upah itu hal yang wajar. Tapi itu bukan tujuan hidup. Ya, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Sedangkan kita bekerja dan dapat bonus, istilahnya begitu ya, dapat bonus dan Tuhan titipkan kekayaan untuk kepada kita, itu hanya titipan. Ya, itu bukan lalu menjadi milik kita selama-lamanya, kita genggam terus. Waktu kita mati pun kita genggam terus, kita nggak rela melepaskan semua yang merupakan titipan Tuhan ini. Nggak bisa, Tuhan bilang lepas. Kamu nggak mau lepas, kamu akhirnya tidak berdaya untuk memegang terus, menggenggam terus, akhirnya tetap dilepas. Apanya yang kamu mau genggam terus, itu rumahmu, berliannya kamu, ya mungkin berlian bisa digenggam, tapi kan juga tetap dipeti mati, nggak dibawa ke alam baka. Ya, nanti kalau peti matinya dibongkar orang, bisa jadi tempat pencurian itu, harta-harta berharga itu. Jadi ya kembali lagi ya, jadi jangan terlalu dikuasai ketakutan untuk mati. Kita siap mati. Karena apa? Dalam Kristus itu sudah nggak ada lagi ketakutan. Ya, Alkitab kan bilang kan, apa itu? Kalau kita itu dalam kasih ya, tidak ada lagi ketakutan. Ya, coba ini saya buka Alkitab dulu. Nah, ini 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, coba ini kita sedang mau membahas tentang ketakutan ini. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, saya bacakan, Pak. Ya, silakan Pak Hendarto membacakan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Coba ini direnungkan ini. Bentar, mana ini? Ini kok selalu ya, putar-putar terus di sini ini. Oke. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan.
Ini yang ngomong nih firman Tuhan loh, bukan saya. Jadi Anda dalam kasih Tuhan enggak? Kalau Anda dalam kasih Tuhan, ya firman Tuhan bilang enggak ada ketakutan. Nah, lalu dilanjutkan lagi, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sekali lagi, di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah dalam kasih Tuhan, sehingga kasih itu melenyapkan ketakutan? Atau ketakutan dalam hidup kita itu bahkan menyingkirkan kasih Tuhan? Wah, itu parah dong. Ya, jangan sampai ketakutan dalam diri kita malah menggeser kasih Tuhan, sehingga kita enggak lagi merasakan kasih Tuhan dalam hidup, tidak lagi mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Wah, jangan sampai ya. Dan itu pasti enggak benar bagi anak Tuhan yang sudah benar-benar menjadi anak Tuhan. Kasih dari Tuhan itu tidak akan tolong mic-nya bisa di-mute ya. Mic-nya belum di-mute. Oke. Jadi kasih dalam Tuhan itu enggak pernah lenyap dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita benar-benar anak Tuhan yang sejati. Tuhan akan melenyapkan ketakutan. Sebab dikatakan di sini, sebab nah, ini semua buat evaluasi diri kita ya. Ketakutan itu mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Wah, luar biasa. Jadi kasih itu kalau kasih itu sempurna, itu melenyapkan ketakutan. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kamu masih takut, berarti kasih itu tidak sempurna dalam hidup saudara dan saya. Nah, berarti pemikirannya kan, apakah saya benar-benar sudah dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Dan tidak ada penghukuman kan. Dan ketakutan itu mengandung hukuman. Dan kita ini sudah tidak ada hukuman. Makanya saya juga nggak setuju ya orang-orang yang suka nakut-nakuti orang mati. Hati-hati saudara-saudara. Saudara kalau mati, saudara tidak menyelesaikan dosa-dosa Anda. Nanti Tuhan akan menuntut Anda di surga. Wah, ini kalau seperti ini ya percaya sama Yesusnya sudah nggak ada gunanya sama sekali. Maaf, saya bukan orang yang lalu nggak apa-apa, saudara sudah dalam Kristus, dosa terus saja nggak apa-apa. Ya, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, ya dosa kita silakan kita berdosa terus nggak masalah. Enggak seperti itu. Itu mungkin hyper grace seperti itu. Saya nggak tahu jelas hyper grace apa benar seperti itu. Tapi Alkitab tidak mengajarkan silakan Anda mau dosa terus nggak apa-apa. Yang jelas Tuhan sudah mengampuni dosa. Enggak. Saya percaya orang yang sudah menerima kasih Allah yang luar biasa itu, dia tidak gampang-gampang berbuat dosa. Dan dia tidak berkanjang dalam dosa. Dia tidak menikmati dan dia tidak pakai aji mumpung. Oh, puji Tuhan, aku sudah tidak lagi dihukum. Mari berbuat dosa terus. Itu nggak mungkin seperti itu. Itu justru menunjukkan orang nggak ada kasih. Orang yang ada kasih dan pengampunan,
dia akan betul-betul hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Allah dan mau berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi Allah, meskipun masih ada kelemahan, kekurangan, dan kedagingan masih ada. Tapi Tuhan itu terus membimbing, mengkikis, menghajar, mendidik, dan menghancurkan keakuan saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau dalam mendidik saudara dan saya. Menjalani hidup sampai detik kematian. Jadi ini bukan nakut-nakuti orang, ini justru menghibur orang dan memberi kekuatan kepada orang dan mengajarkan bagaimana kita sebagai orang percaya jangan takut. Jangan dikuasai ketakutan. Karena ketakutan itu berarti tipu muslihat iblis. Orang yang sudah dalam kasih Tuhan tapi terus masih dibayang ketakutan berarti kamu itu kena tipu muslihat iblis dan jangan mau percaya kepada tipu muslihat iblis. Usir dan tangking dalam nama Yesus. Selesai. Jangan terbawa terus. Loh, Pak, tapi saya masih takut terus. Ya sudah, enggak usah peduli sama bayang-bayang ketakutan itu. Enggak usah dianggap. Kita terus jalan bersama dengan Tuhan. Ya. Nggak usah takut. Ya itu sangat encourage kita ya, mendorong kita untuk terus berjuang di dunia ini. Karena arti hidup itu adalah menjalani panggilan Tuhan. Arti hidup itu bukan aku menikmati hidupku untuk kepentinganku, no. Arti hidup itu adalah aku menjalani apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu baru berarti hidup itu. Karena hidup itu cuma titipan. Hidup saya pun bukan milik saya. Apalagi semua yang ada di sekitar saya. Istri saya juga bukan milik saya. Titipan. Anak-anak saya bukan milik saya, titipan. Itu semua titipan. Harta benda saya bukan milik saya, itu semua titipan. Maka bertanggung jawab dalam menggunakan, jangan terus wah punya harta dihabis-habiskan memenuhi kedagingannya, seleranya, hobinya dihambur-hamburkan, tidak bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Ya, untuk pekerjaan Tuhan pelitnya luar biasa, untuk nafsu kedagingannya, royalnya luar biasa, itu semua nggak benar. Makanya Pak Tong juga pernah ngomong, kita harus pelit untuk diri kita sendiri, tapi royal untuk pekerjaan Tuhan. Dan biasanya orang terbalik ya. Untuk yang lain aku pelit, untuk diriku sendiri aku boleh royal. Tapi juga ada orang yang dua-dua pelit. Untuk pekerjaan Tuhan pelit, untuk diri sendiri juga pelit. Jadi uangnya cuma mau disimpan di kuburan aja. Ya itu berarti punya uang nggak dinikmati juga. Jadi ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ya, kita bukan seperti itu. Ya, puji Tuhan. Jadi kita sudah dikasih satu ayat lagi ya, yang menunjukkan kita nggak perlu takut karena sudah ada kasih Tuhan. Nanti di pengadilan, aduh itu bayangan sangat menakutkan di pengadilan. Tidak ada ketakutan sedikit pun di pengadilan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi hukuman. Wah, kalau gitu enak ya kita berbuat dosa lagi. Nah, itu yang saya bilang nggak mungkin. Orang yang sudah dalam kasih Tuhan, kelimpahan kasih Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan apa? Ucapan syukur, ucapan syukur. Bukan mumpung saya diampuni, saya mau berbuat dosa terus. Omongan kayak gitu justru omongan dari orang yang tidak mendapat kasih Tuhan.
Orang yang mendapat kasih Tuhan tidak akan mempermainkan kasih Tuhan itu dengan seenak-enaknya dan tidak ada rasa bersalah sama sekali. Itu tidak mungkin. Orang yang belum dalam Tuhan aja ada rasa bersalah kok. Apalagi di dalam Tuhan masih nggak ada rasa bersalah sama sekali. Aneh kan? Ya, nggak usah orang Kristen, orang beragama pada umumnya kalau berbuat dosa juga rasa bersalah. Itu guilty feeling secara umum ada pada seseorang yang tahu kalau dia berbuat salah. Ya, ada guilty feeling. Ya, tapi orang yang sudah di dalam Kristus itu akan terus dibimbing oleh Roh Kudus. Dan waktu mati tidak ada lagi penghukuman. Waktu hidup pun sudah tidak ada lagi penghukuman. Pokoknya waktu begitu percaya kepada Kristus sudah tidak ada lagi penghukuman. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Ya, jadi nanti di pengadilan itu, ya, saya baca ada satu buku judulnya Not Guilty. Tidak bersalah. Jadi saya percaya nanti kita di pengadilan dipanggil satu-satu dan dilihat kita sudah orang yang percaya kepada Kristus, sudah ditebus dengan darah yang mahal. Lalu Hakim Agung akan mengetok dan menegaskan satu kebenaran, not guilty, tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah? Darah Kristus sudah membayar hutang dosa setiap anak-anak Tuhan dengan lunas dibayar. Not guilty. Jadi apalagi yang mau ditakutin? Sudah nggak ada. Tapi tanda orang yang sudah di dalam Tuhan itu ya itu tadi. Mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan hidupnya dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Wah, itu udah pasti harus. Jadi kita bukan hidup tanpa arah, bukan hidup tanpa tujuan. Oke. Nah, perhatikan ini. Dari kutuk menjadi berkat. Ya, kematian itu kan merupakan kutukan mestinya. Tapi malah sekarang jadi berkat. Ya, bahkan kematian itu adalah anugerah Tuhan. Tuh, luar biasa kata-kata ini. Saudara perhatikan, kematian adalah anugerah Tuhan. Kematian adalah berkat dan anugerah Tuhan. Sudah, kurang apa lagi? Hapus semua mitos yang mengatakan kematian itu mengerikan, menakutkan, kutuk, sial, apalagi pokoknya yang jelek-jelek itu semua di kematian. Tidak. Kematian itu sudah menjadi suatu berkat dan bahkan anugerah Tuhan dalam kebahagiaan yang tak berhingga. Karena coming home, ya kan? Allah Bapa menyambut saudara dan saya. Welcome home, my son. Ya, my people. Itu. Dan home sweet home. Kembali ke rumah Bapa di surga itu home sweet home, bukan home-nya neraka. Waduh, kalau home-nya neraka yang mengerikan dong. Ya, ada suami yang selalu kalau mau pulang malah tambah
tambah males pulang. Karena rumahnya bagaikan neraka. Dia pulang penuh dengan omelan-omelan segunung dari istrinya. Rumahnya berantakan. Ya, makanan tidak disediakan. Waduh, rumah kayak gitu. Gimana itu? Sehingga suaminya males pulang. Nah, kita apa males pulang ke rumah Bapak di surga? Kita anggap rumah Bapak di surga itu jelek amat. Di dunia ini udah jauh lebih bagus dari rumah Bapak di surga. Anda berarti salah alamat. Ya, salah iman Anda itu. Orang yang betul-betul beriman kan justru Tuhan perlihatkan gitu loh. Ini rumahmu. Ini kebahagiaanmu yang paling puncak. Ini yang the best. Gak ada yang lebih baik dari itu. Ya, makanya ayat yang sudah kita bahas apa? Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Berharga itu berarti apa? Ya berkat dong. Berharga di mata Tuhan itu apa? Anugerah dong. Bukan kutuk itu, bukan sesuatu yang jelek. Berharga di mata Tuhan. Mazmur 116 ayat 15. Ingat-ingat. Ya. Ingat. Biarlah saudara dan saya waktu menghadapi detik-detik kematian, ayat ini menjadi kekuatan dalam kita menjalani kematian. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Amin. Ya sudah, jalani. Ya. So, ini ayat satu lagi yang sudah juga beberapa kali kita kutip ayat ini. Tapi bagi saya perlu dibacakan terus ayat ini. Ya, Filipi 1 ayat 21. Nah, coba tolong dibacakan. Filipi 1 ayat 21 ini sudah amat sangat terkenal ayat ini. Silakan. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yes, terima kasih. Apalagi yang meragukan bagi kita dengan ayat ini? Ya. Apalagi yang membuat kita sebetulnya menganggap kematian itu sesuatu yang jelek. Nggak boleh itu memandang kematian sebagai sesuatu yang jelek. Karena Alkitab bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah, saya pernah sebut ya, ini adalah lingkaran. Lingkaran yang tidak terputus. Kalau aku hidup, hidup bagi Kristus. Kalau aku mati, mati adalah keuntungan. Nah, lingkaran tertutup ini yaitu hidup bagi Kristus. Kalau mati keuntungan, itu bundar gini kan, lingkaran gini. Dan tidak ada peluang untuk nilai lain bisa masuk di dalam lingkaran ini. Tidak ada kata-kata mati itu sial dalam lingkaran. Tidak ada hidup itu juga sial dalam lingkaran ini. Tidak ada. Kalau aku harus hidup, hidup bagi Kristus. Kalau aku harus mati, mati adalah keuntungan. Sudah, itu merupakan lingkaran hidup yang kalau tidak mati ya hidup. Kalau tidak hidup ya mati. Ya. Nah, kalau harus mati itu keuntungan. Kalau harus hidup, hidup itu Kristus, yaitu hidup bagi Kristus. Indah kan? Jadi Filipi 1 ayat 21 itu enggak ada lagi pemikiran bahwa mati itu jelek, mati itu sial, mati itu
terkutuk. Ya, mati itu suatu yang negatif, nggak ada itu semua. Mati adalah keuntungan. Dan tadi Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Sangat sinkron. Rasul Paulus menulis mati adalah keuntungan. Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Sudah. Mau apa lagi? Tapi bukan hanya mati keuntungan, hidup adalah Kristus. Itu yang juga mau menunjukkan kepada Anda dan saya. Hidup Anda buat apa sekarang? Hidup Anda apa tujuannya sekarang? Apakah benar Kristus? Atau Kristus hanya buat ban serep? Bukan tujuan hidupku, tapi ban serepku. Wah, kurang ajar banget deh kalau gitu. Kristus itu bukan ban serep. Kristus itu tujuan hidupku. Dan itu hidup adalah Kristus itu karena aku sadar hidupku itu sudah dibeli. Harganya telah lunas dibayar. Dibeli dengan apa? Dengan darah Kristus. Karena aku dibeli oleh Kristus dengan darahnya yang mahal, maka dengan sendirinya hidupku adalah hidup bagi Kristus. Dan Rasul Paulus menuliskan, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya Kristus itu segala-galanya. Kristus itu tujuan hidup. Kristus itu, demi Kristus aku hidup berjuang untuk memuliakan nama Dia. Nama Kristus. Saya itu dulu juga waktu belum bertobat, saya nggak ngerti tujuan hidup, nggak ngerti mau buat apa. Pokoknya hidup itu seneng-seneng aja terus. Nikmati aja hidup itu terus. Ya, berfoya-foya. Ya, seneng-seneng bermain-main dengan teman-teman. Ya, nggak ada seriusnya sama sekali. Bagi saya Kristus itu apa? Cuma lip service doang. Tapi setelah saya bertobat, saya baru sadar tidak ada tujuan lain yang lebih bernilai dalam kehidupan Anda dan saya kecuali Kristus. Tidak ada tujuan. Kenapa? Karena aku adalah, nanti ayat lain saya bacakan. Itu menunjukkan status kita yang sebenarnya. Nah, di sini Rasul Paulus men-sharingkan di ayat 22 dan seterusnya itu bahwa jadi mana yang harus aku pilih? Ya, tapi Paulus bilang jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu kalau keinginan pribadinya. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Karena jemaat. Jadi Paulus juga sadar ya, kalau dia harus hidupnya itu adalah untuk Kristus. Dan hidup untuk Kristus itu hidup untuk jadi berkat bagi jemaat. Ya, bukan hidup untuk menyenangkan jemaat, enggak. Hidup untuk membekali jemaat agar jemaat boleh benar-benar berbuah bagi kemuliaan Tuhan juga. Jadi jemaat itu bertumbuh untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu nggak usah disebut karena Tuhan sudah tahu. Yang terbaik buat Anda dan saya, Tuhan sudah tahu. Secara umum Tuhan memberkati semua orang, bukan hanya anak Tuhan yang diberkati. Semua orang diberkati. Semua orang dapat hujan, semua orang dapat sinar matahari. Semua orang bisa dapat kekayaan, semua orang bisa punya kepandaian. Tapi satu yang orang-orang khusus itu yang mendapatkan, yaitu
keselamatan dalam Yesus Kristus. Tidak semua orang. Oke. Ya, saya berhenti sampai di sini, sudah jam 8:30. Kelihatannya memang bicara kematian ini juga nggak habis-habis ya. Bisa-bisa sampai akhir zaman. Ya, silakan kalau ada teman-teman yang mau sharing bagaimana pergumulan tentang kematian ini dan mungkin menyimpulkan berkat-berkat yang didapat apa begitu. Silakan. Pak Aryo. Ya, pergumulan di bidang saya mengenai euthanasia, yaitu sampai di mana toh kita ini apakah harus menderita untuk kematian yang jelas-jelas tidak ada obatnya, harus mati dengan biaya yang tak terhingga kalau mau dituruti, koma tadi 2 tahun atau apa tadi. Nah, sampai di mana Alkitab itu bicara mengenai ikuti mengalir saja, 20 tahun ya rasa no dewe, biaya segala macam kesulitan dan kesusahan dari kedua belah pihak yang mati maupun yang hidup 20 tahun sia-sia. Nah, di sini perlunya euthanasia di mana ya? Ada euthanasia pasif, positif atau apa? Aktif bola, tapi euthanasia pada dasarnya. Ya, oke. Saya jawab ya. Di mana letaknya? Baik. Jadi begini, prinsipnya itu kita kembali ke prinsip. Kenapa kok kita nggak sebaiknya cepat-cepat mati aja daripada lama-lama menderita? Nah, ini jawaban prinsipnya begini. Menderita adalah bagian dari kehidupan saudara dan saya. Yang Tuhan juga mau kita belajar melalui penderitaan. Nah, itu prinsipnya gitu. Jadi bukan, penderitaan ini sampah, penderitaan ini tidak ada gunanya. Ini hanya menyiksa kita. Ini sia-sia belaka menderita seperti ini. No. Menderita adalah bagian dari hidup. Bahkan bagian dari kasih karunia Allah. Penderitaan itu adalah bagian daripada kasih karunia Allah yang mau mendidik Bapak Ibu sekalian menjalani itu. Makanya tadi hidup itu belajar termasuk menghadapi penderitaan. Kira-kira Tuhan mau apa kita menjalani penderitaan seperti itu, wong kita koma dan sebagainya. Nah itu I don't know. Itu saya tidak bisa menjawab tentunya karena yang tahu Tuhan. Dan kita tetap harus percaya Tuhan yang terbaik. Tuhan sudah tahu yang terbaik. Jadi beriman aja meskipun kita nggak ngerti. Kenapa sih ada orang menderita selama ini? Kita nggak ngerti. Tapi kita beriman Tuhan adalah yang terbaik. Memang sulit ini. Memahami seperti ini sulit. Tapi ya itulah namanya iman yang harus kita jalani. Meskipun kita nggak paham, sama seperti anak kecil terhadap orang tua, banyak yang nggak ngerti. Orang tua ini mau berbuat apa. Kadang-kadang saya anggap orang tua kok jahat, tapi orang tua punya maksud untuk kebaikan bagi anak-anaknya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi penderitaan adalah bagian tanggung jawab dari hidup yang harus kita jalani. Jadi kalau kita mau lari dari penderitaan, berarti kita lari dari tanggung jawab. Ya, lari dari tanggung jawab. Karena Tuhan mau kita jalani itu. Nah, yang berikutnya,
ada orang yang bersikap begini. Waktu dia terkena kanker, misalnya ini contoh ya, kanker. Lalu akhirnya dokter kan selalu nawari kan, ya Anda perlu di kemo, atau Anda perlu di sinar, atau apa segala macam. Dan itu semua akhirnya diserahkan ke pasiennya kan. Pasiennya ya silakan pasiennya mau pilih yang mana, pengobatan mana, atau bahkan sampai ada pasien yang bilang, sudah saya tidak mau semua pengobatan. Biarkan saya mati secara natural. Nah, apakah ini bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab? Nah, itu tiap-tiap orang punya punya bagian tanggung jawabnya masing-masing di hadapan Tuhan yang kita tidak bisa menghakimi. Misalnya ada orang yang karena memang nggak punya duit, ya udah, saya biarin mati aja. Daripada ngabisin duit, akhirnya tetap mati juga. Jadi ya udah, saya rela untuk menghadapi semua ini. Hanya mungkin nanti kalau biasanya kalau sudah sampai parah sekali dan sangat kesakitan sekali, ya biasanya orang kanker itu dikasih morfin supaya nggak sampai terlalu gelisah. Ya itu juga sebetulnya bagian untuk meringankan penderitaan memang morfin itu. Apakah ini tanggung jawab atau nggak tanggung jawab, ya saya juga nggak tahu. Mungkin juga itu bagian tanggung jawab juga. Dalam ilmu kedokteran bagaimana orang sampai nggak terlalu parah penderitaan sih penderitaan, tapi jangan diperparah lagi seolah-olah gitu. Ya, sehingga dikasih morfin itu kan sepertinya udah nggak terasa gitu. Seperti udah nggak terasa lagi. Meskipun masih terasa juga. Karena saya melihat beberapa pasien yang dikasih morfin itu juga masih kesakitan. Saking parahnya kesakitan. Ya, itu. Nah, yang berikutnya adalah kan mati hidup itu kan di tangan Tuhan. Jadi kita pasti itu kita nggak boleh untuk minta suntik mati, itu pasti nggak boleh. Itu kita tidak ada kekristenan yang setuju untuk memberi suntikan mati, kecuali negara-negara tertentu sudah meng-ACC untuk memberi suntikan mati bagi orang yang minta disuntik mati. Karena udah nggak kuat. Jadi orang itu harus tanda tangan. Ya, saya rela disuntik mati dan saya tidak akan menuntut. Ya sudah, itu dilegalisir. Akhirnya kasih suntikan mati, langsung mati. Ya, nah itu ada negara yang setuju itu. Kalau Indonesia sih nggak boleh. Ya, di Indonesia tidak boleh. Tidak disetujui. Jadi kalau memang masih hidup, ya sudah, kita bertahan untuk hidup. Kecuali, ya itu yang kita pernah bahas kan, kecuali kalau itu mati klinis. Mati klinis itu ya berarti udah benar-benar mati, meskipun bergantung pada mesin, dikasih nafas buatan atau pacu jantung atau apa, ya alat-alat, semua peralatan itu untuk mempertahankan dia supaya nggak mati, padahal dia sudah mati. Maksudnya mati itu sudah brain dead, ya analisanya itu brain dead. Otak udah tidak mengeluarkan sinyal lagi, sinyal kehidupan, dan itu sudah dianggap mati.
Nah, begitu alat-alat dilepas semua, ya sudah berhenti semua, nafasnya berhenti, jantungnya berhenti, selesai. Dan memang sudah dari sebelum itu sudah mati orangnya. Nah, itu namanya eutanasia pasif, dan itu boleh. Boleh. Saya setuju eutanasia pasif. Karena itu bukan pembunuhan. Kecuali orangnya masih sadar, masih hidup, lalu kita kasih suntikan mati, itu namanya eutanasia aktif, dan itu nggak boleh. Saya tidak pernah menyetujui eutanasia aktif. Tapi kalau eutanasia pasif, saya pernah berunding dengan keluarga. Waktu itu keluarga minta saya kasih bimbingan. Setelah saya bimbing semua, saya bilang ini bukan pembunuhan, ini sudah mati. Jadi kita jangan seolah-olah merasa bersalah bahwa saya sudah membunuh orang yang saya kasih. Tidak, sama sekali tidak. Dia sudah tidak ada. Karena otaknya udah nggak mengeluarkan sinyal sama sekali. Dokter sudah menganalisa dia mati secara klinis, mati dalam analisa dunia medis, itu mati klinis atau brain dead. Ya sudah, lalu kita doa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk diteguhkan melakukan ini, dan kami percaya kalau orangnya belum waktunya mati juga nggak akan mati, biarpun itu dilepas. Tapi kalau begitu dilepas dia berhenti semua, juga kita tahu itu sudah memang sudah waktunya Tuhan. Bukan karena kita yang membunuh. Oke, kita berdoa, selesai, lakukan dicabut. Ya selesai sudah. Kalau kita mulai merubah definisi tentang kapan eutanasia, kapan enggak, itu kita mulai dengan dasar teologi hidup di tangan Tuhan. Hidup dan mati Tuhan yang menentukan. Tuhan ya, Tuhan. Bukan Ya. manusia ya. Ya, setuju. Bahwa hidup dan mati bukan di tangan manusia. Oke. Kalau orang ini hidupnya oleh mesin, itu didefinisikan bagaimana gitu. Ya, oleh mesin itu ada dua hal, Kalau Pak. saya lepas mesinnya ini, kalau mesin ini saya lepas, ya sudah, Tuhan saya lepas mesinnya ya. Tuhan yang berkuasa, mau diambekannya jalan terus dan dia enggak, itu pokok saya enggak bunuh loh ya. Saya enggak bunuh loh ya. Ini mesin loh ya, bukan Tuhan loh. Tunggu. Nah, itu gimana? Tawar-tawarnya Pak. kan mahal sekali, Pak. Soal itu biaya mahal sekali, Pak. Semua itu. Pak Aryo, jadi begini, saya tadi kan sudah kasih catatan toh, bahwa dokter sudah menganalisa orang ini sudah mati klinis, brain dead. Jadi sebetulnya dia itu bukan hidup, dia itu udah mati. Ya, itu jelas. Gara-gara mesin dia kelihatannya hidup. Padahal udah mati. Tapi ada orang yang memang masih hidup dan bergantung pada mesin. Nah, itu kita nggak boleh cabut. Kalau dia memang masih hidup, alias otaknya juga masih berfungsi, ya, lalu kita cabut semua alatnya, itu namanya pembunuhan. Dan itu di dunia kedokteran tidak boleh. Jelas tidak boleh. Makanya ada orang yang milih begini, ini saya kasih alternatif ya. Ada orang yang milih begini. Waktu orang ini sudah hampir mau meninggal, dokter itu nawari mau masuk ICU atau tidak. Nah, apa bedanya? Nah, kalau masuk ICU itu peralatan lengkap kan. Dipasang mesin. Nah, dipasang mesin, dipasang alat pernafasan. Nah, kalau sudah dipasang alat pernafasan, tidak boleh dicabut sebelum orang itu benar-benar mati.
Nggak boleh dicabut. Jadi kalau memang orang itu masih hidup, harus dipertahankan terus. Itu dalam dunia tanggung jawab kedokteran. Makanya ada orang yang milih. Bagaimana mau pilih masuk ICU atau tidak? Kalau tidak, ya risikonya mungkin 15 menit lagi udah mati. Ya itu dipilih itu aja, Pak. Ya, Ya akhirnya pilih itu aja. saya juga pernah melayani satu keluarga. Dan waktu itu tanya keputusannya mau ICU atau tidak. Nah, kita melihat kita tanya dokternya, kemungkinannya berapa persen, begini. Terus juga kemampuan keluarga dan sebagainya. Akhirnya kita berunding, kita berdoa, keluarga lebih siap bagaimana. Akhirnya nggak pilih ICU. Ya memang betul. Setelah saya doakan, ya orangnya yang saya doakan ini itu masih bisa menanggapi doa saya. Aduh, luar biasa sekali. Ya, waktu saya doakan tuh dia bilang amin, amin. Selesai doa, dia bilang terima kasih Pak Andi, terima kasih. Saya doanya juga dalam rangka meneguhkan dia dan menguatkan dia. Lalu selesai doa, 15 menit kemudian saya tinggalkan, langsung udah berangkat. Itu masuk euthanasia juga, Pak. Ya, termasuk euthanasia juga itu. Apa namanya? Aktif, pasif, atau setengah pasif, aktif, nggak jelas lah. Tapi termasuk euthanasia juga. Jadi yang dipilih itu aja ya, Pak ya. Itu bukan kategori euthanasia, karena euthanasia itu adalah kita melakukan dengan aktif. Kita melakukan dengan aktif, misalnya tadi itu memberi suntikan mati, atau kita juga melakukan dengan aktif mencabut alat-alatnya. Tapi kalau dia sudah didefinisikan mati, itu namanya pasif, euthanasia pasif. Ya, kita milih yang selama itu dia aja. hidup. Lalu Ya. kalau kita juga tidak melakukan apa-apa, itu juga bukan euthanasia aktif, bukan. Ya. Oke, saya harap ini. Nah, ini kalau kesaksian saya pernah dengar ya. Cerdik seperti ular, tulus Ya. seperti merpati ya. Ya. Saya pernah mendengar salah satu sikapnya Pak Tong. Pak Tong pernah bilang, saya nanti kalau sudah sekarat, tolong jangan dipertahankan. Maksudnya, wah kasih alat-alat ini, wah tambah ini. Pak Tong bilang, tolong saya dibiarin aja. Diserahkan Tuhan. Nggak usah dikasih alat-alat macam-macam, sudah. Biar enggak, ya pasien tuh mungkin juga menderita juga ya, kalau kasih peralatan 1001 macam peralatan itu gimana gitu. Ya. Oke. Lalu ini juga yang Pak Rudi Pranoto almarhum, papanya Pendeta Billy, yang juga beberapa waktu yang lalu meninggal. Itu juga berhenti kan. Begitu dokter sudah analisa ini ginjal sudah rusak, udah nggak bisa berfungsi lagi, terus langsung keluarga mengambil keputusan stop semua peralatan. Ya di stop semua, sudah, dan Pak Rudinya juga sudah siap. Akhirnya ya meninggalnya agak lama waktu itu, karena ya banyak orang-orang yang memberi salam-salam sebelum kematiannya. Loh, Pak, kan ginjalnya Pak, kan bukan otaknya Pak. Iya, maksudnya
Maksudnya dokter bilang, ini sudah nggak bisa ditolong lagi. Karena obat-obatan udah nggak bisa masuk. Jadi ginjal itu kalau dalam taraf rusak yang parah, itu sampai semua obat-obatan itu semua sudah nggak bisa lagi. Dan dokter sudah angkat tangan. Jadi memang ada tetap jalan untuk mempertahankan, yaitu tadi dikasih mesin-mesin, dikasih selang-selang atau apa. Ya, Tapi listrik. otaknya kan masih hidup, Pak. Batang Masih otaknya. hidup, memang masih hidup. Duh, kalau ginjal kan bisa diusahakan Pak Pak, dengan Martin. cangkok segala macam. Pak Iya. Martin kayaknya dia minta untuk itu karena dia rasa kesakitan dengan alat-alat itu. Kalau saya tidak salah dengar, dia yang minta. Oh, permintaan Itu terlalu pribadi. sakit. Boleh gitu, Pak? Ya, dia minta Itu Boleh. pribadi. euthanasia ada minta. Boleh, boleh. Euthanasia. Jadi Itu begini, euthanasia sudah. jadi pasien dan keluarga itu diberi hak untuk memilih. Kamu mau pilih mana? Kamu mau dikasih bantuan peralatan-peralatan, ya, atau enggak? Kalau pasiennya menolak, ya sudah, rumah sakit juga tidak akan bertindak. Masuk kamar biasa, bukan ICU, sudah. Ya paling, Euthanasia pasif. ya. Iya, karena waktu itu dia merasa sakit sekali, Pak. Makanya dia minta berhenti itu, apa dipasang alat gitu. Ya memang orang keracunan itu juga sakit loh. Itu keracunan ginjal karena tidak berfungsi sehingga otak jadi keracunan itu juga sakit sekali. Itu waktu Pak Rudi itu dalam masa-masa mau meninggal itu kan sampai seperti mengerang gitu. Ya memang berat sih. Tapi ya itulah, itu bagian daripada hidup yang harus dijalani. Kita memang kalau lihat orang mati mendadak itu, yang hidup yang nggak siap, tapi yang mati nggak merasa menderita lama-lama. Ya, Pak Andi, ya, Pak Pak Andi, Gigi. Ya, Ya. Pak Gigi. ya saya mau tanya ya. Ini istri kakak saya kan meninggal dulu, lalu istrinya umur 62, dulu nggak di dalam Kristus, pekong, saya injili, dia nggak mau bertobat. Lalu dia sakit kanker, habis banyak, saya besuk, dia bilang dia sudah bertobat, terima Kristus. Oke, bagus, kita doa. Sudah kita diinfus, berapa hari katanya meninggal. Saya tanya susternya, udah kenapa kok meninggal? Dia bilang dicabut semua infusnya. Nah itu bunuh diri apa enggak itu kira-kira? Kadang orang sakit itu nggak sadar ya. Dia sudah setengah antara koma dan tidak itu. Dia merasa nggak nyaman dengan kabel-kabel itu lalu dicabuti semua. Itu juga bisa. Jadi ya nggak bisa disalahkan juga karena itu tanpa dia sadar. Oh, tapi waktu itu ngomongnya jelas loh. Padahal sudah itu kanker di payudaranya itu sampai tulangnya itu remuk semua ke hatinya, ke jantungnya. Remuk. Lalu dicabut sama dia sendiri, atau meninggal. Ya itu dengan kata lain ya mungkin juga mirip seperti yang Pak Tong bilang, sudah aku nggak usah ditolong. Kalau sudah dalam keadaan seperti itu biarin aja. Dia cabut sendiri, dicabut lalu meninggal. Tapi puji Tuhan, terima Kristus itu yang saya kagum. Ya, puji Tuhan. Ya, oke. Jadi ini semua misteri. Bagi saya misteri. Kenapa orang diizinkan Tuhan menderita begitu lama? Ada orang yang menderitanya cuma sebentar. Saya melihat juga ada beberapa dokter tertentu yang saya kenal mati sangat tua dan lama nggak mati-mati, menderita begitu lama. Saya juga bertanya, kenapa ya?
Ini dokter ini sudah banyak menolong orang, sudah istilahnya banyak orang yang dia sembuhkan juga. Sekarang waktunya dia mati, sudah nggak mati-mati, menderita begitu lama. Ya sepertinya sudah nggak ada yang menolong lagi, nggak ada yang bisa nolong. Ya tapi ya misteri lah. Bagi saya itu misteri yang memang nggak terjawab. Ya, kenapa harus seperti itu? Tapi kita tetap harus percaya Tuhan punya maksud yang baik. Nah, kesimpulannya, selama apapun penderitaan itu akhirnya berakhir juga. Ya. Lalu ada penghiburan begini. Oke lah, kita mengalami penderitaan yang begitu lamanya. Tapi penderitaan yang begitu lamanya itu tidak ada artinya pada saat kita mengalami kebahagiaan dalam kekekalan yang nggak ada ujungnya. Jadi penderitaan yang begitu lama dibandingkan kekekalan, penderitaan yang begitu lama itu cuma 1 detik. Tapi kebahagiaan dalam kekekalan itu nggak ada akhirnya. Ya, puji Tuhan. Itu juga kekuatan dan penghiburan bagi kita. Ya, mau selama apapun penderitaan di dunia ini tetap akhirnya selesai. Ya. Nah, itulah penghiburan dan kekuatan bagi kita. Oke. Jam 9, Pak. Sebetulnya saya mau sharing tentang kematian meninggalnya papa saya yang kena sakit kanker usus. Gimana Pak? Pak Hendarto gimana? Sudah jam 9, Pak. Sebetulnya saya mau share tentang Oh ya, meninggalnya tidak papa apa-apa, saya. silakan share. Lebih sedikit. Ya, 2009 awal tuh tahun baru, dari 2008 akhir tahun ke tahun baru 2009 itu saya, istri dan anak saya yang pertama itu sama papa mama itu jalan-jalan ke Malaysia seminggu gitu. Nah, waktu itu kan papa saya itu kan merasa sakit, perutnya nggak sakit, sampai minum obat mah itu kan. Setelah pulang itu kita periksakan, Pak. Ternyata dia kena kanker usus stadium 4 langsung, Pak, divonis gitu. Waduh. Dan harus segera dioperasi, kalau enggak ya terus bulan awal Februari itu kita operasi tanpa memberitahukan bahwa papa saya itu kena kanker. Sehat-sehat supaya kan dia tetap tabah gitu. Setelah dioperasi, dipotong ususnya dan dibuatkan pengeluaran melalui samping kanan ini, pinggang kanan itu, supaya ada pengeluaran itu. Bertahan, Pak, keluar masuk rumah sakit tuh dari Februari sampai bulan 6 itu masih bertahan. Tapi tahu-tahu gimana itu kok dia tahu itu bahwa dia itu kena kanker usus, sehingga dia drop dari berat badan 80 kilo itu menjadi 40 kilo dalam waktu 2 minggu. Dan dia enggak punya keinginan untuk kekuatan untuk hidup, Pak, untuk hidup itu. Pokoknya dia itu ya sebulan itu 3 minggu di rumah sakit, seminggu di rumah. Itu terus gitu. Sampai bulan Agustus itu saya tinggal sama istri sama anak saya yang pertama itu ke Bali. Anak kedua belum lahir, Pak. Ke Bali, pulang itu kan kita tahu bahwa istri saya itu kan juga sakit apa segala macam. Ternyata malam-malam pulang itu tes kehamilan. Ternyata kan awal bulan 9 itu ternyata ada hamil gitu. Terus Seninnya itu kita ke rumah sakit, kita tes. Oh, ternyata benar istri saya hamil antara 2 sampai 3 minggu.
kita beritahu kepada papa saya. Ternyata Pak semangat hidupnya tuh ada Pak. Lagi semangat dan terus bertahan sampai beberapa bulan itu tidak pernah masuk rumah sakit lagi Pak. Tapi begitu perkembangan istri saya itu hamilnya terus meningkat gitu, dia tuh ada semangat untuk hidup gitu. Tapi begitu istri saya hamil bulan ke-9, dia mulai kelelahan gitu, kelelahan untuk bertahan gitu. Kelelahan untuk bertahan menahan sakitnya karena dia enggak pernah sambatan Pak. Sakitnya bukan main, dia cuma ngerangnya gitu Pak. Nah, begitu bulan Mei itu anak kedua saya lahir dengan selisih dengan kukunya itu 12 tahun. Ada kecerahan di mata papa saya itu, gitu Pak. Tapi begitu dia ngelihat anak saya yang baru lahir, saya bawa ke rumahnya dia bilang Pak, gitu. Nanti kalau saya nggak kuat lagi harus masuk rumah sakit, jangan dibawa ke rumah sakit. Saya mau meninggal di rumah saja, karena saya nggak tahan kalau dimasukin alat-alat segala macam, alat napas itu segala macam, infus segala macam, itu sakit sekali. Obat-obatan itu segala macam, itu apa radiasi segala macam itu. Benar Pak, terjadi anfal 6 minggu kemudian setelah anak saya lahir, dan kita nggak bawa ke rumah sakit, terus meninggal tanggal 14 Juni, jadi 6 minggu setelah anak saya lahir, gitu. Dan selama ini saya melihat dia itu selama setahun dia sejak dia operasi itu dia menahan sakitnya tuh enggak tahan Pak gitu. Saya tahu kalau dia tuh setiap kali di radiasi atau di kemo segala macam tuh wah dia nahannya sampai tuh gigit apa sampai air matanya keluar. Nah itu. Dan begitu melihat ada istri saya hamil waktu itu ada kekuatan sehingga tidak perlu ada perobatan atau perawatan di rumah sakit Pak selama 4 atau 6 bulan gitu Pak. Ya. Ada kekuatan seperti itu. Tapi begitu anak saya lahir, dia rasanya ada suatu penyerahan dan selama sakit itu dia menerima kembali Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena dia melihat betapa kami sekeluarga ini, saya dan istri saya itu kan dalam bisnis selama 20 tahun itu jatuh bangun itu tidak pernah merasa bahwa itu kita itu kok nelongso gitu, ya kan? Kok kamu itu apa sih membuat kamu itu kekuatan sehingga kamu itu perusahaan mau bangkrut terus naik lagi segala macam, apa yang bangkrut? Ya aku cuma berserah. Semua ini kan Tuhan yang mengerjakan, ini perusahaan ini kan juga Tuhan yang mengerjakan, bukan aku sebetulnya, ini kan semua ini kan Tuhan, bukan kehebatanku atau keahlianku. Ya ini cuma Tuhan yang merawat aku semua ini. Jadi mau bangkrut sekarang pun aku jalani, mau bikin perusahaan baru pun aku akan jalani, dengan nol pun aku jalani. Terus pokoknya ini pokoknya Tuhan kan. Terus gitu waktu di rumah sakit dia bisik sama saya, Kode, gimana kalau papi ini mau terima Tuhan Yesus lagi? Apakah Tuhan Yesus mau terima papi tak gitu? Begitu dia ngomong gitu, saya langsung pergi GKI Pak, gereja saya itu saya panggil pendeta, langsung tak suruh injilin untuk terima Tuhan Yesus gitu. Dan selama 6 bulan itu dia mengikuti didatangi terus sama pendeta-pendeta itu setiap minggunya diinjili, sangat dia sampai menangis, sampai bisa mau menerima Tuhan Yesus. Suatu kebahagiaan buat saya sendiri, padahal saya juga pernah konsultasi dengan pendeta tentang papa saya ini, bahwa dia itu kepahitan dengan penatua di gerejanya gitu. Karena dia merasa apa yang diomongkan itu dengan apa yang dilakukan itu tidak sama gitu. Ya itu manusia Pak. Jadi tapi kamu ini kenapa kok bisa seperti itu gitu loh gitu. Kamu itu cek tabane gitu kan, pelayanan ya iya, kerja ya iya, keluarga ya iya, sedopeni, cuma papi nggak pernah melihat kamu itu Vera itu kok
sedih, kok rasanya termenung ya apa dengan perusahaan-perusahaanmu gimana, tapi tetap kamu jualan aja, tetap pelayanan tetap jalan, ya kan, gitu. Dan yang membuat saya gembira itu kan dia mau terima lagi, dan waktu meninggalnya itu saya melihat sendiri dia tersenyum, meskipun di dalam dapat apa itu setrum jantung itu Pak yang di jam 5 pagi itu, tapi dia tersenyum gitu, senang gitu rasanya, mukanya bahagia sekali itu bahwa saya rasa itu dia benar-benar menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Itu yang membuat saya bahagia, bukan karena saya memang rasa sakit yang dialami juga saya bisa membayangkan, tapi benar kata Pak Andi tadi, kebahagiaan yang kekal, yang dalam kekekalan itu akan sangat berarti lebih dari penderitaan yang kita derita di dunia ini. Terima kasih Pak Andi. Amin. Oke, terima kasih kesaksiannya Pak Hendarto yang boleh menguatkan kita semua bahwa hal yang paling indah bagi orang percaya adalah kita boleh mengalami kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan yang tak berhingga. Ya, itu janji Tuhan. Dan saya akan tutup dengan satu ayat dari Roma 8 ayat 18. Ya, saya bacakan ya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya ulangi, sebab aku yakin bahwa penderitaan, ya, saya ulangi ya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Termasuk penderitaan secara fisik, penderitaan karena sakit penyakit, penderitaan karena masa tua, semuanya tidak dapat memisahkan kita juga dari kasih Kristus dan tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Puji Tuhan. Kita sampai di sini teman-teman. Mohon maaf yang lain kalau belum sempat bertanya atau sharing. Nanti kita jumpa lagi pada hari Senin dan kita teruskan pembahasan kita tentang kematian yang belum selesai. Ya, Tuhan memberkati kita semua dan mari kita tutup dalam doa. Saya minta boleh Pak Aryo ya, boleh tutup dalam doa buat kita semua. Pak, tolong mic-nya Pak, mic-nya belum di unmute. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami ini sekarang ini sedang belajar tentang teologi penderitaan Tuhan, dan teologi penderitaan yang kita pelajari ini sampai sejauh juga, sampai akhir hidup kami yang sudah mau mati pun kita masih harus terus belajar tentang teologi ini. Tolong Tuhan kami diberi pencerahan untuk bisa mengertinya dan menikmati pengajaran ini. Masih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Aryo, terima kasih buat semua rekan-rekan